Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Reksa Kurnia di video tutorial. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara membuat layar baru pada AutoCAD. Oke, langsung saja kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Oke, maka akan muncul AutoCAD 2017 seperti ini tampilannya. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman belum tahu dan belum begitu kenal dengan apa sih itu layar pada AutoCAD. Jadi layar pada AutoCAD sebenarnya adalah fasilitas yang berfungsi untuk membuat pengelompokan gambar-gambar atau objek yang mempunyai spesifikasi serta kriteria-kriteria tertentu. Sebagai contoh misalnya pengelompokan persegi panjang yang memiliki ukuran sama, lingkaran, persegi panjang, dan lain sebagainya. Oke, untuk membuka kotak dialog layar pada AutoCAD ini ada dua. Yang pertama menggunakan keyboard dan yang kedua adalah dengan mengklik perintah pada menu tools. Oke, ini adalah cara untuk menampilkan dengan menggunakan keyboard. Jadi langsung saja kita ketikkan kata kunci layar yaitu LA. Oke, nah muncul LA ini layar. Oke, langsung saja kita klik. Nah, maka akan muncul kotak dialog layar seperti ini. Dan ini yang nama ini 0, ini sebenarnya adalah sudah terprogram dari sana. Ini adalah layar utama kita. Oke. Jadi di sini adalah cara menggunakan keyboard. Oke, saya keluarkan terlebih dahulu. Oke. Yang keduanya adalah dengan menggunakan perintah tools. Ini layar. Ini adalah menu layar. Di sini sudah muncul semua. Jadi hanya saja kita tinggal mengkliknya saja. Oke, untuk membuat layar baru pada AutoCAD, kita tinggal mengklik layar properties. Oke, maka akan muncul kotak dialog. Layar sama seperti tadi menggunakan keyboard, hanya saja menurut saya cara ini lebih praktis dan simple. Oke, misalnya kita akan membuat layar baru pada AutoCAD. Jadi langsung saja kita klik ini. Ini menunjukkan new layer, artinya layar baru. Oke, kita klik. Semisalnya di sini kita akan membuat yang namanya persegi. Oke, nama ini ya persegi. Ini nama, kita enter terlebih dahulu. Oke. Ini menunjukkan dia posisinya sedang kita gunakan atau tidak. Ini berarti tidak, dan ini juga sama. Oke. Selanjutnya adalah kita menentukan warna pada persegi ini. Kita klik di sini untuk menentukan warnanya. Oke, maka akan muncul kotak dialog warna seperti ini. Di sini kita bebas untuk memilih warna sesuai dengan keinginan kita. Semisalnya pada persegi ini saya kasih warna merah saja. Oke, kita klik warna merah. Habis itu oke. Oke, maka warna yang tadi putih di sini akan berubah menjadi merah. Oke, selanjutnya adalah tebal garis. Tebal garis kita klik di sini. Dan semua layar baru
pada dasarnya tebal garisnya itu adalah default. Jadi semisal di sini kita akan membuat suatu persegi dengan warna merah dan tebal ukuran garis yaitu adalah 0,30. Oke, kita klik saja. Oke, lalu oke. Oke, sudah jadi satu layar persegi. Selanjutnya kita akan membuat layar yang baru lagi. Seperti tadi kita klik lagi di sini. Misalnya ini adalah lingkaran. Oke, kita klik enter ataupun klik kiri sembarangan. Oke, lalu kita ubah warnanya. Semisal di sini saya ambil warna kuning. Oke. Dan tebal garisnya default saja ya. Jadi nanti ada pembeda mana yang default sama 0,03. Oke, kita klik. Oke, setelah itu sebenarnya mungkin teman-teman nanti ingin membuat layar yang banyak, misalnya di sini nama persegi, lingkaran, persegi panjang, trapesium, dan lain-lain sebagainya. Caranya semuanya sama. Oke, kita klik Add terlebih dahulu di sini. Oke. Lalu kita akan mengganti ini. Mengganti layer. Misal kita akan membuat persegi. Oke. Kita klik dan layarnya berubah menjadi persegi. Dan di sini warna ini mengikuti by layer, maksudnya mengikuti sesuai layar. Dan di sini juga tebal garis menggunakan tebal layar, mengikuti tebal layar yang sudah kita atur tadi yaitu 0,3. Oke, jadi langsung saja kita akan membuat persegi dengan warna merah dan tebal garis 0,30. Oke, membuat persegi sudah saya ajarkan pada tutorial sebelumnya. Jadi tinggal ditonton saja tutorial membuat persegi pada video sebelumnya. Oke. Nah, ini sebuah persegi dengan ukuran 0,15. Oke. Betul sekali, 0,15 kali 0,15. Ya, dapat kita lihat di sini tebal garisnya 0,30 dan berwarna merah. Sedangkan sebagai pembedanya kita membuat suatu lingkaran dengan warna kuning nanti. Jadi kita ubah layarnya juga di sini. Kita klik di sini. Jadi kita ubah layarnya menjadi lingkaran warna kuning. Klik. Oke. Lalu kita akan membuat lingkaran. Pada video sebelumnya saya juga sudah mengajarkan cara membuat lingkaran dengan berbagai macam-macam cara. Jadi langsung saja ditonton pada video sebelumnya. Oke. Ini adalah sebuah lingkaran dengan warna kuning dan tebal garisnya default. Beda dengan yang persegi. Persegi ini menggunakan warna merah dan tebal garis 0,3. Jadi fungsinya di sini adalah seperti ini. Dan semisal nanti kita akan menggabungkan dua buah ini, lalu kita gabungkan terlebih dahulu. Oke, semisal kita gabungkan. Nah, misalnya kita akan menghilangkan warna kuning, tetapi tidak menghapusnya. Jadi di sini kita hanya bermain bersama layar. Jadi kita klik layar yang warna kuning di sini. Lihat ada simbol lampu. Maksudnya di sini adalah kita akan mematikan layar warna kuning
sehingga lingkaran ini akan hilang. Oke, kita coba terlebih dahulu. Kita ganti terlebih dahulu, dia tidak mau. Lalu kita matikan. Nah, lingkarannya hilang. Tetapi bukan berarti tidak, tetapi bukan kita hapus. Hanya saja layernya kita matikan. Jika teman-teman ingin menampilkan lingkarannya tadi, langsung saja teman-teman klik di sini lagi, klik lagi simbol lampu ini, maka lingkarannya akan muncul. Klik, yeah. Jadi fungsinya layar ini adalah untuk mengelompokkan beberapa gambar kita yang sama. Jadi pada gambar nanti ada yang namanya pembeda antara lingkaran dan persegi. Oke. Sekian dari Reksa Kurniadi video tutorial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.